Intensi misa kita pada sore hari ini, kita berdoa bersama untuk kebahagiaan kekal almarhum Bapak Matius Sutanto yang telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Semoga berbahagia bersama para kudus di surga, dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan di dalam seluruh perjalanan perziarahan hidup mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, hari Minggu Prapaskah yang kelima kita rayakan pada minggu ini. Kematian peristiwa yang pasti kita alami, namun tetap penuh misteri. Berabad-abad orang berkumpul untuk menghadapinya, walaupun juga sadar tidak bisa menolak bila memang sudah tiba pada saatnya. Namun dalam Yesus kita memperoleh kesempatan untuk memberi makna yang baru tentang sebuah kehidupan yang bersumber dari Allah. Jaminan keselamatan kekal datang dari Allah melalui Kristus Putranya. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengawali perayaan ini dengan terlebih dahulu kita menyatakan sesal dan taubat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan dan Allah kami, Putra-Mu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat bantuan-Mu kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan mendapatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana dan rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasihi sakit." Mendengar kabar itu Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu Putra Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya, serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia."
Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihat, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari itu ada seorang ibu yang datang meminta, "Romo, doakanlah saya selalu. Bawalah saya di dalam kurban Ekaristi Kudus untuk selalu didoakan. Yang saya alami bertahun-tahun ini sepertinya tidak ada titik terang dengan segala beban hidup saya. Seperti biasa, saya hanya mengatakan saya akan membawa di dalam doa, dalam kurban Ekaristi yang saya rayakan. Tapi ibu juga tetap harus bertekun di dalam doa dan percaya akan apa yang dimiliki oleh Allah, yaitu kuasa yang paling besar. Rasa putus asa ibu ini semakin besar karena ia merasa seakan doanya tidak didengarkan. Tapi pada waktu-waktu berikutnya, sudah cukup lama, ibu ini bercerita kembali, "Romo, terima kasih, doa saya terkabulkan, dan terima kasih juga atas doa-doanya. Ketika saya sudah di penghujung pengharapan dan tidak akan ada lagi pengharapan, tapi saya memperoleh kembali kesembuhan. Saya sendiri tidak mengerti seperti apa yang Tuhan lakukan kepada saya. Tapi saya percaya pada hari itu persis di hari Jumat pertama, 3 kali saya sungguh menekuni doa saya setiap Jumat pertama. Dari situ saya merasakan karya Tuhan yang luar biasa. Karena di depan sakramen Maha Kudus,
saya hanya bisa menyerahkan beban hidup saya. Dan Tuhan telah menjawab doa saya ketika lebih banyak rasa putus asa sebelumnya yang saya rasakan dan saya alami. Lalu saya mengatakan kepada ibu itu, tetaplah bersyukur. Cara Tuhan kadangkala tidak pernah atau tidak kita mengerti, karena Ia punya cara sendiri melebihi cara yang kita pikirkan sebagai manusia. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, pengalaman hari ini yang kita dengarkan dari bacaan Injil sungguh sangat nyata dalam realita hidup kita. Kehilangan, penantian, dan harapan yang seakan terlambat. Kisah Lazarus adalah kisah kita juga. Orang mati yang dibangkitkan. Tetapi tentang hati manusia, seringkali kita mengatakan Tuhan tidak tepat pada waktu datang untuk menolong. Padahal Tuhan punya cara tersendiri. Dalam bacaan pertama, kita mendengar janji Tuhan melalui Yehezkiel. Ia mengatakan Ia akan membuka kubur dan memberikan rohnya kepada kita yang hidup. Kubur itu tidak selalu berarti kematian fisik. Dalam hidup sekarang, kubur itu bisa saja rasa putus asa yang sangat lama, luka batin yang tidak tersembuhkan, kegagalan, relasi yang hancur, atau iman yang terasa mati. Tuhan sebenarnya tidak menutup mata akan kondisi kita umat manusia. Dia justru bekerja dalam saat-saat di mana kita seakan tidak punya pengharapan. Dia memberi hidup dengan rohnya sendiri. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya sekedar soal tubuh atau keadaan lahiriah, tapi roh yang tinggal di dalam diri kita. Banyak kita hari ini terlihat hidup, tapi mungkin hatinya masih sangat kosong. Sebaliknya, lihat orang yang bergumul dengan penderitaan, ia seakan berdamai dengan penderitaan itu, karena dia punya pengharapan di dalam iman. Entah kapan Tuhan akan menjawab, tapi dia bertekun dan selalu berpengharapan. Disinilah letak perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Roh yang datang dari Allah. Dan puncaknya kita semua dibawa dalam bacaan Injil. Yesus datang ketika Lazarus sudah 4 hari berbaring di dalam kubur. Secara manusiawi semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Dan itu terungkap oleh Marta. Tuhan, ia sudah berbau. Sudah tidak ada lagi pengharapan secara manusiawi. Ini adalah kejujuran hati manusia. Ketika situasi sudah terlalu rusak, terlalu lama, mustahil untuk diperbaiki. Dan disitulah ada rasa keputusasaan, rasa tidak punya pengharapan. Tapi disinilah Allah hadir, mau mengatakan tidak pernah ada kata terlambat. Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa Lazarus dibangkitkan. Yang menyentuh juga adalah ketika di mana Yesus menangis. Tuhan sebenarnya tidak pernah jauh dari penderitaan kita, dari rasa sakit kita. Ia tidak hanya memberi solusi, tetapi lebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan. Selama masa prapaskah kita merenungkan
Bagaimana jalan salib Yesus, 3 kali dia jatuh. Di dalam keterpurukan, ketika harus memikul beban yang sangat berat, ia tetap memberi nasihat kepada wanita-wanita yang menangisinya. Sebuah kesetiaan yang kerap kali kita tidak bisa untuk mengikutinya, tapi kita belajar dari jalan salib Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk berlangkah lebih jauh, untuk tidak jatuh di dalam rasa putus asa, rasa tidak punya pengharapan. Percayalah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan peroleh kehidupan. Ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ikut bersama dengannya, angkatlah batu itu. Sebenarnya ia mengundang kita manusia untuk bekerja sama. Batu itu bisa menjadi simbol dari ketakutan, kecemasan, tidak punya pengharapan, atau penolakan kita. Ia mengundang kita untuk berpartisipasi. Karena kadang Tuhan sudah bersikap dan bertindak, tapi kita masih enggan. Kita masih menutup pintu hati kita untuk membuka kubur-kubur dalam perjalanan hidup kita. Dan ketika Lazarus keluar, ia masih terikat kain kafan. Yesus meminta orang-orang itu untuk melepaskannya. Ia mengajarkan bahwa kebangkitan itu tidak selalu instan. Tuhan membangkitkan kita melalui proses pemulihan. Kita sehat harus melalui proses yang panjang. Kita harus bertekun untuk menjaga, merawat diri. Kita harus mendengarkan nasihat orang-orang yang mengharapkan kita untuk pulih, untuk sembuh, untuk jangan jatuh lagi dalam pengalaman yang sama. Tapi apakah kita membuka hati untuk sapaan Allah melalui orang-orang ini? Disinilah letak di mana kita mungkin lebih banyak mementingkan diri kita. Saudara-saudari terkasih, sebentar lagi kita sudah akan memasuki pekan suci. Sukacita yang akan menghalau seluruh pengalaman beban berat kita. Rasa kecewa, putus asa, tidak punya pengharapan. Kita akan melihat Dia yang sudah menderita, namun akan bangkit menghalau kegelapan itu. Mari tetap percaya, seperti Maria dan Marta. Kami percaya Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang disalibkan, wafat dan dimakamkan. Persekutuan para kudus. Doa umat. Yesus berseru, akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati. Mari kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaraannya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para bangsa. Ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan putra-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang sakit dan cacat. Ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat, bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan kelak menerima hidup baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. ya Tuhan. Bagi mereka yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Berikanlah kepada kami roh Kristus, agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudariku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan serta Allah yang Maha Kuasa, kabulkanlah doa-doa kami hamba-hambamu yang telah Engkau terangi dengan ajaran iman Kristiani. Murnikanlah pula kami dengan daya kurban ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, bersama rohmu, marilah mengarahkan hati
Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu, sambil menikmati sukacita abadi di hadapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan merajah sepanjang segala masa. Amin.
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita semua diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja.
Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman Gereja Hari Minggu Prapaskah kelima. 1. Minggu depan Misa Harian Senin 23 Maret sampai Kamis 26 Maret Misa pagi. Kedua, Sakramen Tobat di paroki kita dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Maret pukul 16.30. 3. Pertemuan Kerasulan Kerahiman Ilahi mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk hadir berdoa dan berdevosi pada hari Minggu 22 Maret pukul 19, tempat Ruang Fransiskus Saverius. 4. Senam lansia dilaksanakan pada hari Jumat 27 Maret pukul 6, tempat halaman gereja. 5. Jadwal gladi bersih petugas KOR di gereja pukul 19.30. Jumat 27 Maret untuk Minggu Palma, Minggu 29 Maret untuk Kamis Putih, Senin 30 Maret untuk Jumat Agung, Selasa 31 Maret untuk Malam Paskah, Rabu 1 April untuk Paskah pagi, dan Jumat 10 April untuk Minggu Kerahiman Ilahi. 6. Gladi bersih untuk petugas. 1. Minggu Palma hari Sabtu 28 Maret pukul 15, tempat di gereja. 2. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci atau Malam Paskah, Minggu Pagi Paskah, hari Selasa 31 Maret pukul 15, tempat di gereja. 7. Mengingatkan kembali kepada seluruh umat bahwa besok Minggu 22 Maret akan dilaksanakan gotong royong bersama di gereja dan sekitarnya. Maka pembagian tugas sebagai berikut. Dalam gereja, lingkungan Don Bosco dan lingkungan Fransiskus Asisi. Sakresti, lingkungan Aloysius dan lingkungan Yosef. Balai Paroki, lingkungan Yohanes Rasul dan lingkungan Benediktus. Halaman gereja, lingkungan Agustinus dan lingkungan Ana. Gedung dekorasi dan taman dekorasi, lingkungan Paulus. Taman Maria dan toilet, lingkungan Clara dan lingkungan Matius. Parkir rumah duka, lingkungan Yakobus dan lingkungan Maria. Parkir halaman TK Fransiskus, lingkungan Petrus dan lingkungan Yohanes Pembaptis. Area pastoral, lingkungan Carolus Borromeus dan OMK. 8. Petugas Jalan Salib Jumat 27 Maret dari Palasena. 9. Kolekte dan dana solidaritas umat minggu lalu. Kolekte minggu lalu sebesar Rp6.485.000. Dana solidaritas umat minggu lalu sebesar Rp2.689.000. Parkir minggu lalu sebesar Rp466.000. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Terima kasih untuk Romo dan semua petugas liturgi atas pelayanannya pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu depan itu sudah Minggu Palma. Jadi mohon disampaikan, disosialisasikan, misa itu hanya satu kali pada hari Minggu tanggal 29. Ya, jadi sekali lagi minggu depan itu sudah Minggu Palma. Maka dari itu saya berharap tahun ini tidak ada yang nyelonong hari Sabtu ke gereja.
Kalau seandainya wajahnya yang saya lihat itu pendatang masuk akal. Tapi kalau umat Batu Raja ini masih datang berarti tidak mencermati pengumuman. Ya, sekali lagi tidak ada misa Sabtu sore, misanya jadi satu di Minggu pagi. Jadi mohon bantuan kita untuk mensosialisasikan ini. Mari kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh saudara-saudari sekalian dan segenap keluarga-keluarga kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Para saudaraku terkasih, pergilah, misa kudus telah selesai. Syukur.